Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah sosok ulama, sekaligus negarawan terkemuka yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan Republik Indonesia. Lahir dari lingkungan pesantren yang kental sebagai putra pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, ia dibesarkan dengan tradisi keilmuan yang kritis, dinamis, dan inklusif. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim adalah anak kelima dari pasangan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nyai Nafieqah binti Kiai Ilyas. Anak lelaki pertama dari 10 bersaudara ini lahir pada hari Jumat Legi 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah bertepatan dengan 1 Juni 1914 Masehi. Saat di rumahnya sedang ramai dengan pengajian. Gus Wahid adalah salah satu dari 10 keturunan langsung Kiai Haji Hashim Asy'ari. Silsilah dari jalur ayah ini bersambung hingga Joko Tingkir, tokoh yang kemudian dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari Kerajaan Demak. Sedangkan dari pihak ibu, silsilah itu bertemu pada satu titik, yaitu Sultan Brawijaya V yang menjadi salah satu raja Kerajaan Mataram. Sultan Brawijaya V ini juga dikenal dengan sebutan Lembu Petang. Ke-10 keturunan Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nyai Nafieqah adalah Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Khaliq, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyhurah, dan Muhammad Yusuf. Sementara dengan Nyai Masyhurah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dikaruniai 4 anak, yakni Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Ketika mengandung Gus Wahid, ibu Nyai Nafieqah merasakan perbedaan dari kehamilan sebelumnya. Ia merasa lemah, gelisah, dan tidak berdaya. Hingga suatu ketika terucap nazar bahwa apabila anak yang dikandungnya lahir dengan selamat, sempurna tanpa kurang suatu apapun, dia akan membawanya mengunjungi guru ayahnya di Madura, yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Saat Gus Wahid lahir, ditunaikanlah nazar itu dalam keadaan hujan lebat. Sampailah ibu Nyai Nafieqah ke kediaman Mbah Khalil. Namun, ibu Nyai Nafieqah dan Gus Wahid tidak diperbolehkan masuk dan tidak pula diizinkan pulang. Bahkan sekedar meneduhkan bayi di terasnya pun tidak diperbolehkan. Atas izin Allah, Gus Wahid dan ibundanya yang memutuskan untuk pulang hembus hujan lebat tetap dilindungi dari guyuran air hujan. Gus Wahid memiliki kecerdasan yang luar biasa. Saat kanak-kanak, ia sudah pandai membaca Al-Quran, bahkan sudah khatam ketika masih berusia 7 tahun. Pada usia 9 tahun, Gus Wahid sudah menjadi asisten ayahnya. Selain mendapatkan bimbingan langsung dari ayahnya, Gus Wahid juga belajar dari pesantren Tebu Ireng. Pada usia 12 tahun, setamat dari madrasah, ia sudah membantu ayahnya mengajar anak-anak seusianya. Bahkan, Gus Wahid juga mengajar santri yang usianya lebih tua. Gus Wahid tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah pemerintah Hindia Belanda. Ia lebih banyak belajar secara autodidak. Ia juga banyak mempelajari sendiri kitab-kitab dan buku-buku berbahasa Arab. Gus Wahid mendalami syair-syair berbahasa Arab dan hafal di luar kepala, selain menguasai maknanya dengan baik. Pada usia 13 tahun, ia dikirim ke Pondok Siwalan, Panci, sebuah pesantren tua di Sidoarjo. Ternyata di sana ia hanya bertahan sebulan. Dari Siwalan ia pindah ke Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Lagi-lagi ia hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa hari. Dengan berpindah-pindah pondok hanya dalam hitungan hari itu, seolah-olah yang diperlukan Gus Wahid hanyalah keberkahan dari sang guru, bukan ilmunya. Soal dari ilmu, demikian mungkin ia berpikir.
bisa dipelajari dari mana saja dan dengan cara apa saja. Tapi soal memperoleh berkah itu perkara lain, sangat bergantung pada sosok sang kiai. Sepulang dari Lirboyo, ia tidak meneruskan belajarnya di pesantren lain. Ia memilih untuk belajar sendiri di rumah. Ayahnya membiarkannya karena yakin Gus Wahid bisa menentukan sendiri bagaimana ia harus belajar. Benar saja, selama di rumah, semangat belajarnya tidak pernah padam. Ketekunannya membuatnya mampu mempelajari banyak hal secara otodidak. Pada usia 15 tahun, ia sudah mengenal huruf Latin serta menguasai bahasa Inggris dan Belanda. Kedua bahasa asing itu dipelajarinya dengan membaca majalah yang diperoleh dari dalam negeri atau kiriman dari luar negeri. Pada tahun 1932, saat berusia 18 tahun, ia dikirim ke Mekah, di samping untuk menunaikan rukun Islam kelima, juga untuk memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Kepergiannya ke Mekah ditemani oleh saudara sepupunya, Muhammad Ilyas, yang kelak menjadi Menteri Agama. Kecerdasan Gus Wahid saat remaja bisa dikatakan berkat bimbingan dari Muhammad Ilyas. Keterampilan berbahasa Arab Gus Wahid diperoleh dari Muhammad Ilyas yang dikenal sangat fasih berbahasa Arab. Di Tanah Suci, Gus Wahid belajar selama 2 tahun. Dengan semua ilmu yang diperolehnya tersebut, ia pun tampak sebagai sosok dengan bakat intelektual yang matang. Kecakapan berbahasa Arab, Inggris, dan Belanda membuka peluang baginya untuk belajar semakin jauh melalui buku-buku berbahasa asing tersebut. Sikap autodidaktik yang ia lakukan memberi pengaruh signifikan bagi praktik dan kiprahnya di bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya di pondok pesantren dan politik. Pemikiran kritis Gus Wahid pun mendorong batinnya untuk mengamalkan ilmunya dalam membuat pembaruan. Sebagai seorang santri pendidikan agama, fokus utama pemikiran Gus Wahid adalah peningkatan kualitas sumber daya umat. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Ia meyakini bahwa kualitas manusia ditentukan oleh kesehatan jasmani, rohani, dan nalar. Kesehatan jasmani dibuktikan dengan tiadanya gangguan fisik saat beraktivitas. Kesehatan rohani dibuktikan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, manusia harus memiliki kesehatan nalar yang senantiasa diasah, sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat, adil, dan sesuai ajaran agama. Mendudukan para santri dalam posisi yang sejajar dengan kelompok lain, agaknya menjadi obsesi yang tumbuh dalam diri Gus Wahid sejak usia muda. Ia tidak ingin santri dianggap berkedudukan rendah dalam pergaulan masyarakat. Karenanya, sepulang dari menimba ilmu, ia berkiprah secara langsung dalam membina pondok pesantren binaan ayahnya. Pertama-tama, ia mencoba menerapkan model pendidikan klasikal dengan memadukan unsur ilmu agama dan ilmu umum dalam pesantrennya. Ternyata, uji coba tersebut dinilai berhasil. Tak berhenti di sana, Gus Wahid terus berinovasi dalam pendidikan pondok pesantren. Berbagai gagasan, dari perubahan pencapaian hingga metode ajar, ia sumbangkan. Perubahan sistem pendidikan pesantren yang ia gagas dimulai dari perencanaan yang matang. Ia tak ingin hal ini gagal di tengah jalan. Untuk itu, ia menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan tujuan pendidikan sejelas-jelasnya. 2.
memerinci cara mencapai tujuan tersebut. 3. Memberikan keyakinan dan motivasi bahwa tujuan tersebut dapat tercapai jika dijalankan dengan sungguh-sungguh. Semua ini didasari kecemasan Gus Wahid bahwa materi pelajaran di lembaga pendidikan Islam dalam beberapa hal kurang cukup membantu siswanya menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Pada awalnya, tujuan pendidikan Islam di lingkungan pesantren lebih berkonsentrasi pada urusan ukhrawiyah atau akhirat, nyaris terlepas dari urusan duniawi. Karenanya, mata pelajaran pesantren lebih berfokus pada fikih, tasawuf, dan sebagainya. Melalui wawasannya yang luas, Gus Wahid mengaplikasikan kegiatan-kegiatan sosial dan penerapan ilmu dalam pendidikan di pesantren tersebut. Pada masa itu, pendidikan madrasah yang memadukan sistem pendidikan klasikal dan modern di Indonesia tengah dirintis. Upaya Gus Wahid untuk menyinergikan sistem pendidikan madrasah ke pesantren cukup sulit diterima kalangan pesantren. Pada saat itu, pelajaran umum masih dianggap tabu bagi kalangan pesantren karena dianggap identik dengan penjajah. Kebencian terhadap penjajah membuat pesantren mengharamkan hal-hal yang identik dengan penjajah, mulai dari penggunaan pantalon, dasi, dan topi, hingga konteks luas pengetahuan umum. Maka Wahid Hasyim pun secara halus mulai mengusulkan perubahan metode pengajaran kepada ayahnya. Misalnya, perubahan metode ajar bandongan diganti dengan metode tutorial yang sistematis. Metode bandongan menempatkan santri sebagai peserta didik pasif yang hanya mendengar, mencatat, dan menghafal materi yang diberikan, tanpa berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Menurut Wahid Hasyim, metode bandongan memunculkan celah ketidakpastian dalam pencapaian pemahaman bagi tiap santri. Perubahan metode pengajaran tersebut pun diimbangi dengan pendirian perpustakaan, sehingga santri dapat secara aktif mengembangkan pemahamannya secara mandiri. Penerapan metode ajar tutorial sistematis diharapkan memunculkan proses belajar mengajar yang dialogis. Guru tidak lagi menjadi sosok utama sumber belajar. Metode ini memungkinkan tiap santri mengasah setiap potensinya dan berkembang menjadi dirinya sendiri. Pada tahun 1935, berbekal gagasan Gus Wahid, didirikanlah Madrasah Nizamiyah yang memadukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Selain bahasa Arab, para santri juga diajarkan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Selain itu, para santri juga dibekali keterampilan mengetik yang merupakan keterampilan langka saat itu. Pendirian Madrasah Nizamiyah pun bukan tanpa pertentangan, bahkan ayahnya sendiri pun sempat menentangnya. Dengan bantuan sepupunya, Kiai Haji Ilyas, akhirnya ayahnya merestui. Saat didirikan, Nizamiyah hanya memiliki satu kelas yang berisi 29 murid. Lambat laun, kritik-kritik tajam atas pola pendidikan di Nizamiyah mulai terjawab. Masyarakat mulai merasakan manfaatnya, hingga Nizamiyah pun berkembang menjadi 3 kelas yang masing-masingnya dipenuhi puluhan orang. Pencapaian ini mendorong pola pikirnya yang reformis untuk berbuat lebih. Ia pun menuangkan pemikirannya tersebut melalui tulisan-tulisan pendek yang dimuat di surat kabar. Selain itu, beliau juga banyak berpidato. Beliau juga mampu melakukan 2 hal dengan serius. Salah satu contohnya adalah aktif dalam diskusi sambil mengetik dan menghasilkan karya tulis. Pada usia 25 tahun, Gus Wahid mempersunting gadis bernama Solihah, putri Kiai Haji Bisri Syamsuri. Ketertarikannya pada Nyai Solihah dimulai sejak pertemuannya pada sebuah acara yang kebetulan juga dihadiri oleh Kiai Haji Bisri Syamsuri, ayah Solihah. Pertemuan terjadi di tempat parkir saat Nyai Solihah sedang berjalan sendirian mencari sopir ayahnya. Pada tradisi saat itu, tabu bagi seorang perempuan berjalan sendirian tanpa didampingi. Karena itulah Gus Wahid memberanikan diri untuk menawarkan untuk mendampingi Nyai Solihah. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Gus Wahid datang menemui Kiai Haji Bisri Syamsuri dan menyatakan keinginannya untuk meminang Nyai Solihah. Kemudian ia memberitahukan niatnya tersebut kepada ayahnya. Pasangan ini menikah dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil, Aisyah Hamid, Salahuddin Al-Ayubi, Umar Wahid,
Lili Khadijah Wahid, dan Hasyim Wahid. Sementara itu, keteladanan Gus Wahid mulai menarik hati para pemimpin organisasi. Banyak tawaran dari kawan-kawannya untuk terlibat dalam perkumpulan atau organisasi yang mereka pimpin, termasuk Nahdlatul Ulama atau NU. Pada masa itu, organisasi-organisasi pergerakan sedang berkembang di tanah air, baik yang bercorak keagamaan maupun nasionalis. Setiap pihak berusaha memperkuat basis organisasinya dengan merekrut tokoh-tokoh yang berpengaruh. Wajar jika sosok Gus Wahid yang reformis tersebut begitu diminati, namun tidak satupun tawaran itu yang ia terima, termasuk dari NU. Pikiran Gus Wahid bergulat soal ini. Ia tidak dapat asal menentukan pilihan untuk bergabung dalam salah satu perkumpulan itu. Saat itu, memang terdapat dua alternatif dalam benak Gus Wahid. Satu, menerima tawaran salah satu organisasi atau partai yang ada. Dua, mendirikan organisasi atau partainya sendiri. Di mata Gus Wahid, organisasi atau partai yang ada saat itu tidak ada yang memuaskan. Keraguan itulah yang menghalanginya untuk terlibat. Penilaiannya terhadap organisasi berkutat pada tingkat pengaruh, komposisi kaum terpelajar, ideologi, hingga karakter pemimpinnya. Di mata saya ada 1001 macam kekurangan dari setiap partai, tegas Gus Wahid dalam orasinya. Setelah beberapa lama, Gus Wahid akhirnya menjatuhkan pilihannya ke NU. Meski belum sesuai dengan keinginannya, NU ia anggap memiliki kelebihan. Dalam waktu singkat, tak banyak organisasi yang mampu menyebar ke seluruh daerah. Sementara, dalam waktu sekitar 10 tahun, NU berhasil menyebar hingga 60% dari seluruh wilayah Nusantara. Maka, keterlibatan Gus Wahid mendorong NU untuk menjalankan organisasi tersebut dengan advokasi politik, termasuk menganjurkan para santri untuk belajar dan aktif dalam berorganisasi. Pada 1936, ia mendirikan IKP, Ikatan Pelajar Islam, agar para santri dapat terlibat langsung dalam organisasi. Pada 1938, Gus Wahid banyak mencurahkan waktunya sebagai pengurus NU Rating Tebu Ireng. Lalu dia promosikan menjadi pengurus NU Cabang Jombang. Selanjutnya, Gus Wahid dipilih sebagai anggota pengurus sebesar NU di wilayah Surabaya. Karirnya terus meningkat hingga Mari NU tahun 1938. Kelak, saat Nahdlatul Ulama berubah menjadi partai politik, ia pun diangkat menjadi Ketua Biro Politik NU pada tahun 1950. Di kalangan pesantren NU turut memasuki perkembangan baru bersama organisasi sosial lainnya seperti Muhammadiyah. NU juga ikut membentuk sebuah federasi politik bersama Majelis Islam A'la Indonesia MIA sebagai menyimbang konsolidasi kaum nasionalis. Pada tahun 1939, saat MII mengadakan konferensi, Gus Wahid terpilih sebagai ketua. Setahun kemudian ia mengundurkan diri. Wahid Hasyim juga memelopori berdiri Badan Propaganda Islam BPI yang anggota-anggotanya dikader untuk tertampil dan mahir berpidato di hadapan umum. Tahun 1944 ia mendirikan Sekolah Tinggi Islam Jakarta yang diasuh oleh Kyai Kahar Muzakir. Tahun berikutnya 1945 Wahid Hasyim semakin aktif dalam dunia politik. Gus Wahid juga menjabat sebagai Sumubutho kepada Jabatan Agama Pusat. Institusi ini merupakan kompensasi pihak Jepang yang sudah menduduki wilayah Nusantara. Awalnya jabatan Sumubutho diberikan kepada Kyai Hasyim Asy'ari. Namun, karena usia lanjut tidak mungkinnya untuk berjalan jauh, maka ia mengusulkan agar tugas tersebut diserahkan kepada putranya Gus Wahid. Sementara ketika Jepang membentuk
dan petugas penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI Gus Wahid pun turut terlibat di dalamnya. Sebagai anggota BPUPKI yang mencakup berpengaruh, ia terpilih sebagai salah satu dari 9 anggota Subkomite BPUPKI yang bertugas merumuskan rancangan membuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan diproklamasikan. Salah satunya sumbangsi Gus Wahid untuk bahasa ini adalah usulan menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Usulan ini diambil atas pertimbangan saudara-saudara di timur Indonesia yang keberatan untuk bergabung 7 kata tersebut serta dalam pembukaan UUD 1945. Alasan pertujuan atas landasan keragaman itu sampaikan kepada Bung Hatta bahwa ia meyakini Indonesia mampu menjadikan bangsa yang religius tanpa harus memasaknya satu agama menjadi dasar negaranya. Dalam kabinet pertama yang membentuk Presiden Soekarno pada September 1945, Wahid Hasyim ditunjukkan menjadi Menteri Negara. Demikian juga dalam kabinet Shahir pada tahun 1406. Pada tahun ini juga saat KNIP dibentuk, Kiai Wahid Hasyim menjadi salah satu seorang anggota perwakilan Masyumi dan menikah menjadi anggota BPNKNB. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Hatta. Pada Kabinet Natsir dan Kabinet Sukiman, Wahid Hasyim tetap memegang jabatan Menteri Agama. Pada 1992, Kiai Haji Gus Wahid memprakarsai berdirinya Liga Muslim Indonesia, suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas perwakilan organisasi-organisasi Islam Indonesia. Saat Muktamar NU ke-19 di Palembang, Gus Wahid dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU. Namun ia menolaknya. Ia mengusulkan agar Kiai Haji Mansyukur yang menempati jabatan tersebut. Maka, terpilihlah Kiai Haji Mansyukur sebagai Ketua Umum PBNU. Namun selanjutnya Kiai Haji Maskur diangkat menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Arifin. Sebab itu NU menonaktifkan Kiai Haji Maskur dari jabatan Ketua Umum, dan dengan demikian Gus Wahid pun ditetapkan sebagai Ketua Umum. Pada 18 April 1953, Gus Wahid Hasyim bermaksud pergi ke Sumedang untuk menghadiri rapat NU. Ia berkendara berempat, seorang sopir dari Harian Pemandangan, putra sulungnya, Gus Dur, dan staf tata usaha majalah Gema Muslim Argo Sucipto. Gus Wahid bersama Argo Sucipto duduk di jok belakang. Daerah sekitar Cimahi dan Bandung saat itu diguyur hujan. Arus lalu lintas yang ramai disertai lintasan jalanan licin. Sekitar pukul 13 saat memasuki wilayah Cimindi, mobil yang ditumpangi Gus Wahid selip hingga sopir kehilangan kendali. Arus lalu lintas di belakang mobil Gus Wahid sangat padat. Sedangkan di arah berlawanan terdapat sebuah truk yang melaju dengan kencang. Karena mobil Gus Wahid juga melaju cukup kencang, bagian belakangnya membentur badan truk dengan keras. Gus Wahid dan Argo Sucipto terluka parah. Karena jarak lokasi kecelakaan cukup jauh dari kota, maka bantuan pun datang terlambat. Sekitar 3 jam berselang, mobil ambulans baru tiba untuk membawa korban ke Rumah Sakit Boromeus di Bandung. Gus Wahid tak kunjung sadarkan diri. Maka pada pukul 10.30, 19 April 1953, Gus Wahid wafat dalam usia 39 tahun. Sejak awal 1950, Kiai Haji Wahid Hasyim biasa hidup bersama keluarganya di Jakarta. Beliau bisa mencurahkan waktu untuk menjadi seorang ayah yang mendidik dan membina anak-anaknya secara langsung. Beliau pun berhasil menyatukan visi dan ideologi dengan Nyai Solica.
sehingga beliau kemudian dikenal menjadi tokoh perempuan Nahdlatul Ulama, serta sebagai ibu yang terus membina dan mendidik anak-anaknya. Kesamaan visi tersebutlah yang menghasilkan konsep pembinaan kebangsaan, sekaligus berkeimanan secara paralel, seperti yang diinginkan suaminya. Hal ini terwujud pada perilaku anak-anaknya, hingga mereka berhasil menjadi tokoh yang berguna bagi masyarakat. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 206 tahun 1994, tertanggal 24 Agustus 1964, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Jasa-jasanya sebagai seorang pemuda yang reformis, yang terdorong oleh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa cinta tanah air dan bangsa, sejatinya telah mewujudkan gagasan-gagasan kebinekaan yang bermakna kemerdekaan bagi nusa dan bangsa.